Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salam Populer. Kali ini, kita akan bahas kisah keislaman Hamzah, singa Allah yang mengagumkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta bagikan video ini agar bermanfaat buat semua. Kisah yang mengagumkan ketika paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah dijuluki singa Allah memeluk Islam. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah. Sayyidina Hamzah memeluk Islam di saat situasi Makkah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki singanya Allah Azza wa Jalla Asadullah karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Jutan berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah itu. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk Masjid Al-Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina. Engkau berani mencaci maki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya." Petik 2. Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Mahsum dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim, dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah julukan Hamzah. Sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya, namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Wafatnya Sayyidina Hamzah wafat ketika perang Uhud. Beliau terbunuh oleh tombak Wahsy, seorang budak Jubair bin Mut'im, yang diimingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Rasulullah ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Saat perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan jasad pamannya yang luka parah. Beliau bersabda, "Seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib." Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya,
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup, di sisi Allah mereka diberi rezeki. Surah Ali Imran, ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Demikian kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan iktibar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.